Ya, kalau disinggung rasa, saya lebih memang setuju sih kalau semua rasa-rasa kan hadiah, hadiah yang kasih. Satu rasa yang nggak bukan yang Tuhan nggak punya tuh, ya itu yang harus kita tanemin juga gitu. Rasa takut. Tuhan nggak punya rasa takut. Wow. Tapi Tuhan kasih ke kita gitu sih. Aduh. Iya benar. Aku tadi udah bertanya-tanya loh, satu rasa yang Tuhan nggak punya. Tuhan, apa yang Tuhan nggak punya tuh tiba-tiba. Oh, benar sih. Wow. Tapi ini benar nggak? Kalau antum lihat banyak seniman itu di balik karya besarnya itu ngelewatin tragedi atau mungkin masalah yang orang nggak tahu gitu. Aku nggak tahu ngerasa gitu. Jadi kayak ada karya hebat nih. Ternyata tuh untuk ngebuat itu dia ngelewatin banyak hal dulu itu loh. Bener. Sesimpel satu bait itu ternyata dia melewati proses hidup yang banyak dan dia kan sebut dalam satu bait gitu kan. Terus orang ngerasa kayak biasa aja padahal itu mah. Iya gak sih ngerasa kayak? Iya. Ya karya yang spesial butuh momentum spesial kali. Nggak bisa lagi random sore hari hidup bahagia tiba-tiba intinya nggak dibikin-bikin. Nggak dibikin-bikin gitu. Iya. Tapi tadi ada satu pembahasan yang pengen aku tanya juga. Oke. Musisi mengaji. Aku pernah lihat video di apa sih? Iya, di videonya Bang Panji di YouTube. Itu kayaknya Bang Panji lagi nyanyi lagu apa gitu, terus backgroundnya kayak ada Ya memang di Basecamp kami. Iya, itu ada paguyuban musisi mengaji apa gitu aku lihat. Komunitas musisi mengaji. Paguyuban tua banget kayaknya paguyuban. Komunitas keren loh 2024 paguyuban. Iya, tapi itu apa sih? Iya, maksudnya itu Bang Panji yang mendirikan atau join di komunitas itu? Saya join Komuji itu 2018 dan itu udah tahun ke-10 atau ke-9. Wow. Itu ngapain? Apa itu? Coba bisa Jadi saya baru masuk setelah mereka berdiri 9 tahun, 10 tahun gitu. Aktivitasnya ngapain, Mas? Aktivitasnya mereka hanya mengundang ustadz yang pro musik. Oh, intinya musisinya tuh mau mengaji. Jadi mereka tuh awalnya gampang juga. Mereka ada Alga The Panas Dalam itu foundernya ya. Ada manajer. Panas Dalam? Oh, tahu lu? Ada Panas Dalam. Cita-citaku. Oh, tahu. Ingin menjadi poluan. Tahu. Apalah daya aku hanya lelaki. Oh, itu. Oh my god. Ternyata dia tobat juga ya. Enggak, maksudnya emang komunitas orang-orang yang pikirannya tuh bukan umum gitu loh. Kita lagi di bis, terus lagi roadshow dari Tahu. Jakarta ke Surabaya kan lama. Sepanjang jalan denger lagu Panas Dalam. Ustadz pada ketawa-tawa tuh. Itu pendirinya. Salah satunya vokalisnya Alga, foundernya dengan istrinya. Terus ada manajernya Coklat. Juga ada Pak Egi dan istri juga foundernya juga. Itu ada beberapa. Nah, saya baru ikut 2018. Itu mereka intinya para musisi pengen mengkaji Islam. Tapi mereka kan mereka antara pengen beragama, pengen beragama yang lurus juga, betul. tapi mereka juga dapat penghidupannya kan dari musik. Betul. Jadi mereka ingin cari pembenaran asal mulanya. Mencari pembenaran, tapi sampai akhirnya musik halal. Ini mah kayak SKWers lah, maksudnya K-popers tapi ngaji. Jadi ini bukan. Ini K-popers dulunya, Kami Mas. juga punya tuh kayak K-popers mengaji lah gitu. Jadi intinya anak-anak K-pop pengen belajar agama, tapi seringkali kita tuh kalau ke sebuah tempat yang dibahas malah K-popnya. Ngerti gak sih? Iya, padahal ini lagi pengen ngaji yang lain, maksudnya kayak ngaji soal akidah gitu-gitu. Berarti kurang lebih kayak gitu ya. Isi pengajiannya bukan musik kan? Isi pengajiannya ada, kami punya kelas Al-Fatihah. Tuh, kayak gitu. Bahkan sampai dari pertama pendirian Komuji sampai hari ini gitu. Belum selesai. Al-Fatihahnya. Kelas Al-Fatihah itu terus ada buka tutup kepala. Jadi apa itu? Buka tutup kepala tuh jadi kalau ikut kelas buka tutup kepala open lu mind. harus open mind, lu harus buka alma mater lu. NU, Muhammadiyah, Persis, Kristen, lu gabung aja. Bahkan ada yang Sunda Wiwitan juga suka hadir. Oke. Teman-teman. Jadi saling tukar pikiran gitu ya. Jadi sering saling tukar gitu. Tuh ada Ustadz Jam Session. Ustadznya dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis,
itu jamming nge-jam. lah bahasanya tuh ya. Bukan jamming. jamming kita, Iya, ngerti, tapi ngerti. jamming Iya, pemikiran. aku kira ustadznya ngomong terus dibilang ada yang jamming. Oh, enggak dong. Iya Terus nggak ada juga sih. ada human unboxing juga. Waduh, keren ya Isiannya judulnya. manusia. Ya, gitu. Ini isi orang-orang, ngerti gak sih? Orang-orang kreatif Kreatif. kumpul gitu. Oh my god, seru banget. Berarti Rasa-rasanya betapa beda-beda. betapa variatifnya ketika dakwah bisa dibawakan oleh seorang seniman. Keren loh. Wah, itu- Aku pengen tahu tuh. Aku pengen ikutan Iya, dan iya. yang aku rekomendasikan itu komunitas itu Nongster Felix ya. Ya, Karena boleh dia dong. pro musik satu, terus dia nanti requestnya lagu Laruku paling. Enggak, apa sih yang pernah aku haramkan? Ada selfie. itu juga memang salah satu yang termasuk kita juga mau nanya pandangan orang-orang musik, misalnya sebelum Mas Panji mengkaji Islam dan segala macam, pandangan terhadap orang-orang Islam itu seperti apa sih? Karena kita mendapati kadang-kadang juga orang-orang tuh melihat kita dengan sesuatu yang negatif. Anak ngaji tuh So asik. semua diharam-haramin. Semua diharam-haramin. Gitu. Jadi image anak ngaji itu seolah-olah mereka eksklusif. Yang aku lihat dari orang-orang kayak kalau kamu sudah ngaji, kamu tuh jadi nggak bisa bersosialisasi dengan masyarakat lagi. Oh, ini kamu berarti mau nanya pandangannya sebelum mabuk di tahun Iya, sebelum 2000 berapa tadi? Iya, sebelum 15 masuk tadi. Iya, ada nggak pandangan-pandangan sehingga membuat anak ngaji memang gitu, diajakin istri pun nanti aku nganter aja. Karena ada image begitu kan anak ngaji. Pun aku ngerasain gitu di Bali lagi gitu ya. Tapi seiring waktu aku ngelihat ternyata itu memang cuma oknum. Nah, kalau dari pandangan Mas Panji, Kang Panji sendiri dulu Waktu itu sebagai gimana? seniman. Kalau personal nggak ada. Nggak ada. Jadi dia dulu kenapa memilih Memang untuk dari awal ngaji? orang baik. Orang baik cuman kayak nggak mau terlalu soleh aja gitu ya. Nggak ada. Saya ngaji beliau juga nonton YouTube. Kalau sebelum beliau juga. yang ikut pengajian itu Ya, pandangannya saya nonton apapun. Saya mengkonsumsi apapun gitu. Oke. Mengkonsumsi banyak hal bahkan sampai yang diharamkan oleh banyak orang pun saya nonton juga. Saya Oke. ikutin juga. Ya untuk sebagai pengetahuan Referensi aja, gitu ya. referensi aja dan bukan untuk jadi apa-apa. Hanya pengen tahu aja. Oke. Oh berarti kayak ngosongin pikiran gitu ya? Berarti kayak aku nggak benci apapun, aku mau coba belajar dari banyak Iya, hal gitu iya. ya. Nggak ada tendensi ke mana-mana gitu Enggak. ya. Yang pentingnya aku nggak benci lah gitu. Aku nggak boleh karena udah dari awal udah aku nggak berhak benci. Jadi yang ditanamkan sama orang tua saya gitu. Aku baru mau nanya, dari mana dapat value itu gitu? Orang tua ya. Alasannya apa Mas kita nggak berhak benci? Ya karena makhluk Allah. Makhluk Tuhan. Jadi orang tua saya memang agak rasial kecuali terutama bapak saya kejawen, dia sangat kejawen. Dia sangat rasial tapi beliau selalu mempersilahkan siapapun untuk masuk ke rumahnya beliau. Gitu. Jadi dari situ saya dari kecil tuh yang masuk ke rumah kami tuh berbagai macam. Jadi mungkin secara tidak langsung aku pun harus seperti itu. Aku harus nerima apapun yang masuk gitu, apapun yang datang. Ya terima dulu lah. Terima dulu lah. Dan ternyata memang di dalam Islam memang kita tidak pernah boleh membenci orang. Nah, itu yang pengen aku tanyain. Itu benar nggak sih di dalam Islam ketika para sahabat itu pun berjihad melawan musuh yang itu pedang-pedangan, itu tuh tanpa rasa benci loh. Mereka nggak boleh benci orang. Bahkan pernah dengar katanya ketika Ali diludahin Diludahin. ketika jihad, dia tarik pedang. Karena kalau aku ngebunuhmu sekarang, aku ngebunuh karena benci gitu. Iya. Iya benar Iya, gitu. benci kepada Karena orang. tersinggung. Iya, bukan karena lagi Levelnya membela wow. kebenaran gitu. Iya. Wow. Nah, ini Bener kan sih, kita- tapi ngebenci itu melelahkan sih. Kita yang panas terus ngelihat orangnya Sabar. gak seneng. Aku tuh benci sama kamu. menurutku membenci dan mencintai sama-sama melelahkan sih. Oh iya. Ya kan sama-sama. Oh berarti Mas akarnya Panji sama. memilih untuk energinya dihabiskan Iya. ke mencintai kan? Oh. Iya kan dengan karya itu. Keren. Enggak juga. Emang gak cinta juga? Jadi jadi? gak benci gak cinta, datar aja gitu. Punya rasa benci itu kan pertolongan juga. Bener sih. Oh gimana tuh? Biar kita bisa punya punya batas kan kita harus Iya, harus Iya. aku Membenci pada perbuatan Iya, buruk iya. itu harus. Bener. Tapi tidak pada persennya. Kalau kita pada tidak punya rasa benci rasanya Nggak mungkin. Karena sama bahannya dengan rasa cinta. Cuma membenci orang itu selalu pasti negatif. Bener. Itu yang diajarin juga kan kalau kita pun nggak ngelihat ada kemaksiatan, benci maksiatnya bukan Orangnya, pelakunya. Berarti tinggal akurasi kebencian ini harus diarahkan kemana. Banyak orang itu yang nggak tahu harus kemana, semuanya jadi dibenci termasuk ke personnya. Sehingga yang dibenci itu disalah-salahkan itu orangnya. Nggak ada hubungannya sama perilakunya. Gitu kali ya? Menarik sih yang musisi mengaji nih. Musisi mengaji. Kapan-kapan kita main. Di mana itu? Di Bandung. Cuma di di Bandung doang. Bandung. Oh, di Bandung. Ada di Jakarta tapi sejak pandemi itu kami agak kolaps jadi Kurang aktif ya.
kami move out, pindah rumah gitu. Sekarang sedang pembenahan. Berarti di Bandung setiap sebulan sekali? Setiap minggu kami ada acara sebenarnya. Tapi sekarang sedang enggak aja gitu. Kalau Mas Panji sendiri untuk sekarang ngelihat semua ini kan, sekarang Mas Panji kan ngelihat bahwasannya lagu-lagu Mas Panji, karya-karya Mas Panji kan memberikan efek ya, kepada anak-anak muda. Kita tuh senang sekali. Tadi kita juga sempat singgung, kita senang sekali dengan Mas Panji ketika muncul jadi idola anak-anak muda karena ada orang-orang yang akhirnya melihat karya-karya yang Islami itu mereka punya alternatif. Benar. Karena selama ini kan alternatifnya adalah menjadi ahi-ahi atau kalau tidak sekaligus bukan ahi gitu kan ya. Liberal sekalian gitu. Bukan liberal tapi lebih kepada taste musiknya itu lebih kepada tidak religi lah. Bener. Ini aku apa ya, dari pengalamanku, anak-anak dulu waktu zaman aku masih nge-band gitu ya. Mereka kalau mau nangis dari lagu dan nangisnya itu karena spiritual Tuhan, larinya ke Fix You, Coldplay, gitu-gitu lah. Karena nggak ada opsi. Sekarang ada opsi. Ada opsi Panji Sakti itu bisa ke jalan lain. Iya. Oh my. Oh ngerti. Nah itu maksudku. Kenapa keren banget? Karena bagiku kan kalau kayak nasyid ya, mungkin ini berbeda juga, namanya juga selera ya Mas ya. Kalau kayak nasyid, misalnya kayak siapa tuh yang tadi yang pakai topi itu siapa tadi? Penyanyi luar negeri Maher Zain gitu kan ya. Itu kan bagiku kan kayak apa ya, setiap kali pergi ke wedding pasti lagunya Maher Zain. Setiap kali walimatun nikah orang itu kan ya pasti Maher Zain. Itu kan kayak kemanisan gitu maksudnya. Termasuk kayak yang kemarin yang siapa Sabian dan segala macam. Itu bagiku masih itu kan kayak benar-benar culture Islam gitu. Culture Jadi sehingga ketika orang non Muslim mau mengkonsumsi, ada rasa kayak aduh aku berarti lock ini soalnya kayak gitu ya bahasanya. Iya, kayak punya komitmen gitu. Iya benar. Nah, rencana Mas ke depan kira-kira apa sih yang belum kecapai di keinginan Mas, atau Mas cuma sudah ada siapin karya baru? Enggak ada, saya. Enggak ada. Saya ikut aja. Mengalir ya. Saya ikut aja. Saya ikut aja yang nggak pernah kami, bahkan untuk viral lagu kepada Anda pun saya bukan sesuatu yang direncanakan gitu. Bukan satu yang direncanakan. Kenapa Allah selalu ngasih sesuatu pada orang yang nggak pengen ya? Kita pengen ya. Kita pengen Mas, buat aku aja viralnya. Bikin aku lagu viral. Iya. Kalau pekerjaan sih saya akan terus bikin lagu dan terus memperkenalkan dia aja gitu. Dengan cara ini ya, dengan cara lagu lewat syair dan segala macam. Semoga maksudnya kalau kita berusaha memperkenalkan kan sekedar berusaha aja. Aku serah nyampainya gitu kan, nyampainya kemas kan bukan urusanku, Allah aja yang bikin. Ada satu yang aku lihat Mas Panji tuh selalu konsisten di situ. Mas Panji tuh nggak mau tanggung jawab. Lah ini lihat ya, semua lagu-lagunya Mas Panji tuh nggak mau tanggung jawab. Jadi cuma ini jalannya silahkan cari sendiri. Kok aku jadi relate sama Nabi Ibrahim ya? Nah itu yang pertama. Iya kan ya? Yang kedua, bukunya Mas Panji itu tidak tanggung jawab. Bukunya Mas Panji. Oh, dia penulis juga? Mungkin puisi. Ada buku. Nggak mau tanggung jawab. Itu dari judul aja aku lihat. Ini nggak mau tanggung jawab. Mungkin sih puisi. Bisa jadi juga gitu ya. Karena gini, puncak daripada kepastian itu adalah nisbi. Nisbi itu kemungkinan. Jadi contoh ya, dulu ketika aku baru masuk Islam, aku merasa aku udah kenal Allah. Tapi semakin lama kita mikir, kayaknya aku mungkin mengenal Allah, atau kemungkinan aku sudah kenal sama Allah. Setidaknya kita nggak bisa mastiin kan, karena kalau kita mastiin itu jadinya agak sombong. Kayak kita ngeklaim. Nah jadi Mas Panji ini salah satu yang sudah dari awal aku lihat konsisten, nggak mau tanggung jawab. Ini ya bukunya ya? Ini lucu banget. Ada orang sholat di hutan. Kenapa dia sendirian di hutan? Terlalu bising mungkin dunia. Iya betul. Wah lucu banget. Ini mungkin puisi, emang isinya puisi? Oh, mungkin. Mungkin. Makanya nggak mau tanggung jawab tadi. Bisa jadi bukan? Bisa jadi bukan, bisa jadi iya. Berdasarkan orang mau ngertiin apa gitu Mas maksudnya? Ya kalau judulnya mungkin karena saya tidak terlalu percaya diri bikin puisi. Oh. Jadi karena karena selalu menulis lagu, terus dapat isu mau diminta bikin bikin puisi, aku nggak terlalu percaya diri. Jadi folder pertamanya itu mungkin puisi. Itu yang dijadiin namain folder aja puitis ya. Judul puisi. Karena ada anggapan gampang lah lu Ji bikin puisi karena lu kan bikin lagu. Iya, 5 menit tadi tanpa aku. Lu kan bikin lagu pasti gampang bikin puisi. Ternyata enggak juga. Sesuatu yang
bukan pada bidangnya, pasti lu akan kesusahan. Mungkin Mas perlu marahan lagi sama itu. Aku orang bilang. Apa rekomendasi yang tidak benar ini? Orang pikir gampang ya, gue ribut. Gitu. Karena aku ketika ditanya orang ya, aku juga akhirnya mengikuti tadi, nggak mau bertanggung jawab. Ustadz, nggak, saya sebenarnya cosplay jadi ustadz. Saya berusaha jadi ustadz. Berusaha kan, itu kan lebih enak ya, karena kita nggak tanggung jawab itu. Kalau kamu ikutin salah, ya salah sendiri. Kamu cari ustadz yang asli aja. Mungkin ustadz ini. Mungkin ustadz. Iya. Tapi kan kalau mungkin ustadz kan jadi kayak puisi. Iya. Lucu banget ini bukunya. Oh, penulis juga selain penulis, ada berarti nulis buku baru ini atau udah lama? Ini Baru terbit. baru buku pertama saya, buku dewasa ya. Buku Oke. dewasa pertama. Sebentar, Buku dewasa. Kalau Berarti ada baca buku ini berarti kita sudah anak-anak? menjadi Ada dewasa. buku anak-anak. Boleh jelasin sedikit mungkin kalau mungkin puisi ini isinya apa sih? Iya, boleh, Kekhawatiran apa gitu atau seperti apa? Mungkin apa yang saya kalau puisi lagu itu kan saya percaya itu dokumentasi gitu, dokumentasi rasa, dokumentasi pengalaman, dokumentasi apa yang kita cecap, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu. Nah, ini juga dokumentasi dari pengetahuan saya, dari apa yang saya dengar, apa yang saya alami. Pengalaman, rasa dan segala macam. Jadilah mungkin puisi. Wow. Iya. Menarik. Buku anak juga. Tadi katanya ini ada buku juga. anak. Kalau buku anak gimana tuh? Buku anak Dongeng, apa lebih tuh? dongeng. Enggak, itu sebetulnya Makan sayur. lagu yang dibukukan gitu. Jadi Berarti ada lagu anak juga. ada saya 8 lagu udah rilis. Hah? Yang paling Lagu favorit anaknya yang mana, gimana Mas? tuh? Yang paling Maksudnya favorit gimana? Sesendu itu juga nggak? Iya. Sementara yang paling favorit kalau yang sempat viral tuh sayur juara sama agar-agar. Iya benar. Sayur juara. Tapi yang lagi Lucu banget. lagi naik sekarang tuh Abbas Ibnu Firnas. Iya, Wih. Mas. Tuh. Gimana Mas kira-kira? Coba Mau boleh dong, mainin nggak tipis-tipis sedikit? dong. Iya, coba. Dahulu ada seorang cendekia, dia ilmuwan dari Cordoba. Dia muslim dan gemar beramal, tinggi ilmunya, kuasai banyak hal. Sering bertafakur atas indahnya alam, sering merenungi burung-burung yang terbang. Allah hadiahkan ilham cemerlang, yakin manusia bisa terbang. Ya, hamba hamba yang cerdas, dia Abbas Ibnu Firnas. Ya, dia manusia yang pertama terbang mengudara. Gitu. Wow, enak banget. Wah, ini harus duet sama Ustadz Cahyo. Iya. Kita kalau di ngaji Ustadz Cahyo itu suka bikin lagu anak-anak juga kan? Iya. Vibes-nya mirip-mirip. Tapi kenapa ya lagunya Panji Sakti semuanya kayak easy listening ya? Iya. Jadi kayak simple banget gitu maksudnya. Itu kayak gitu-gitu rilis di mana sih? Iya, gimana sih? Kok nggak Di YouTube Music ada? Oh ya? Aku pernah denger lagunya di YouTube Music. Aku nggak pernah Spotify denger, ya? aku baru Iya, denger. makanya kita viralin lah kalau gitu mah. Anak-anak kan butuh lagu yang anak-anak gitu loh, bukan. Itu benar Mas. Anak-anak itu jauh lebih perlu lagu daripada Masalahnya bapak-bapak. sekarang Itu lagu-lagu ini. cita-cita besar saya. Jadi saya mandangnya ini adalah perjalanan saya aja. Oke. Sebelum cita-cita tertinggi saya itu jadi penulis lagu anak. Aduh, kita support banget. Dukung dan tunggu. Karena jujur kami berdua nih ke sekolah-sekolah kan bikin Iya. program Iya. dakwah. Kita waktu itu sangat sedih ketika anak-anak SD tadi Iya. SD kelas nyanyi satu. dan jogetnya Iya. lagu K-pop misalnya. K-pop yang Iya. yang Yang nggak benar lagi. ya, artinya nggak benar, maknanya tuh terlalu dewasa gitu. Itu kan karena kekosongan karya untuk anak-anak. Iya. Jadi maka anak-anak ini mengkonsumsi karya yang belum umurnya. Iya. Maka kalau ada opsi tadi itu jadi opsi lagi dari Iya. anak memang harus lagu anak. Kami dukung. Wow. Kalau aku secara pribadi Mas, aku udah nulis sekitar 15 buku. 5 buku yang terakhir yang kita buat itu semua untuk anak-anak. Iya, Karena sama tadi lagi. kita mikir anak-anak lebih perlu daripada kita. Nah tapi untuk sementara anak-anakku akhirnya dengarnya Panji Sakti. Iya. Walaupun tadi ya yang lagu-lagu Yang buat Koko lagunya agar-agar bagus tapi. Iya. ya agar-agar. Kan lagu agar-agar. Agar biar Tapi makan. masalah dia udah dengar lagu yang tadi Tanpa Aku, Fragmen Perahu. Dia nyanyinya itu akhirnya. Apa sih? Ya nggak apa-apa sih. Tapi yang tadi itu luar biasa. Bagus itu apa sih? Bagus. Ada berapa lagu anak yang sudah dibuat Mas? Oh, banyak, tapi kalau yang udah rilis tuh 8 aja. 8. Ya, Ada di Spotify ada. Spotify ya? Semua. Aku ntar Kok kasih aku baru tahu ya? Nah, Makanya enggak jadi mah promo seperti yang pengen aku tanya selanjutnya itu kan duet sama anak-anak juga tuh. Iya, sama. Iya. Oh, gitu? Iya. Itu siapa? Anak, keluarga. Ada anak dan ada teman-temannya anak. Ada yang Sama anak sendiri maksudnya. anak sendiri. Anak meneruskan
jadi musisi juga ya? Duet nyanyi lagunya Lucu Dapat Supir Mas tadi. banget. Oh gitu. Wah gitu. Antum sama Koko nanti. Susah, bapaknya nggak musisi. Iya, aku nyanyi apa? Aku takbiran aja dikritik sama kalian. Kok Iya. datar, takbiran. Kadang takbir tuh mengganggukan Tuhan, tapi kalau dari antum jadi gimana gitu. Takbiran Aduh, lebaran Tuhan. sama takbiran sholat mirip banget ya. Iya. Allahu Akbar gitu. Iya lagi. Lebaran tak lebaran gitu. Lebaran, Nat, ya Allah. Ya itu aku pernah nanya Mas sama Ahmad Dhani. Nyanyi itu adalah sebuah karunia, bakat atau latihan? Dia jawab 99% latihan Ustaz. Setelah saya praktekkan, saya tahu ternyata dia bohong Mas. Bagi saya setidaknya. Tidak berbakat Ya, ya. berbakat ya. Tapi kalau lagu yang Mas paling favorit apa sih Mas? Di antara yang lagu yang Mas Tanpa aku nyanyiin? itu karena pembuatannya. Terus untuk apa? Untuk menghormati lagu itu juga saya jadi judul albumnya juga. Judulnya kan Tanpa Aku gitu. Untuk menghormati lagu itu gitu. Iya. Makanya pertama kali yang aku pakai ketika aku posting dulu pas Instagramku belum hilang, Iya. yang 5 juta itu, Iya. ya aku pakai Tanpa Aku. Oke, langsung hilang habis itu. Hilang setelah itu. Ya ampun. Kita pokoknya dukung banget khususnya tadi karya anak-anak ya. Semoga Karya nanti anak-anak. makin viral lagi lah. Enggak cuma karya anak-anak, karya yang seperti biasa lagu-lagu. Oh, itu tetap. spiritual Kalau itu nggak juga diragukan berharap lagi banget lah, kita insya tunggu Allah. Kasih nasihat dong Mas ke kita-kita yang dakwah ini Mas. Jadi dari sudut pandang Mas sebagai seorang seniman, seperti apa sih yang kita harus lakukan supaya kita tuh bisa lebih baik dalam dakwah dan seterusnya? Minimal lebih pakai rasa deh, karena aku ngelihat kalau seniman tuh semuanya itu pakai rasa pertimbangannya gitu kan. Siapa tahu dakwah Ada ini, pertimbangan rasa yang kita miss gitu. Iya. Iya benar. Ya, kalau disinggung rasa, saya lebih memang setuju sih kalau semua rasa-rasa kan hadiah, hadiah yang kasih. Satu rasa yang nggak bukan yang Tuhan nggak punya tuh, ya itu yang harus kita tanemin juga gitu. Rasa takut. Oh, Tuhan nggak punya rasa takut, wow. tapi Tuhan kasih ke kita gitu sih. Aduh. Iya benar. Aku tadi udah bertanya-tanya loh, satu rasa yang Tuhan nggak punya. Tuhan, apa yang Tuhan nggak punya tuh tiba-tiba? Oh, Benar sih. wow. Keren. Jadi dikasih rasa takut tuh ya pertolongan juga. Berarti pertolongan. Itu dalam Dikasih tidak berdaya, dikasih tidak berdaya. berarti dai-dai ini kadang-kadang mungkin karena mereka sudah terlalu banyak berdakwah mungkin atau lebih sering berdakwah, kadang-kadang mungkin kurang untuk mengolah rasa itu tadi ya, termasuk rasa takut itu. Ya apa ya? Saya kalau lihat dai-dai yang pada umumnya gitu, karena mereka mengklaim diri mereka paling benar itu aja. Oke. Wow. Iya. Sehingga ada banyak hal yang mereka miss. Yang mereka miss, it's okay mereka miss. Tapi yang lebih parah lagi, pendengarnya miss. Jadi sedangkan mereka berdakwah untuk apa? Untuk pendengarnya. Iya, betul. Tapi mereka tidak mementingkan itu. Mereka lebih mementingkan apa yang mereka pahami itu aja. Oh jadi kata Mas Panji tuh gini, tolong dong kalian tuh jangan merasa lebih benar karena nanti kami yang miss. Bener. Gitu ya maksudnya ya Mas. Jadi Ya, pendengarnya yang miss akhirnya. iya kita yang jadi pendengar yang miss. Oke. Mereka lupa apa ya? Bahkan pengetahuan juga, pengetahuan lu itu dikasih loh. Iya benar Iya, sih. iya sih. Karunia ya. Karena nih, kesalihan lu itu dikasih loh gitu. Iya. Mereka lupa itu kadang gitu. Iya, aku relate sih kalau itu. Itu tadi kalau bahasa temennya kita jebakan otoritas. Iya. Karena dia udah mulai merasa punya otoritas, akhirnya dia terjebak di situ karena dia merasa bahwa sudah sampai di titik itu. Makanya mungkin kita harus sering-sering merasa tadi mungkin kita tuh mungkin ustadz. Mungkin Ustadz cosplay. mungkin aku benar. Mungkin aku benar. Mungkin juga aku salah. Itu kata Imam Syafi'i. Oh gitu. Aku benar, tapi mereka mungkin benar juga. Aku mungkin salah dan mereka juga benar. Aku mungkin salah, mereka yang mungkin benar. Ya, jadi kayak semua jadi lebih nggak merasa paling gitu ya. Nggak si paling, karena si kalau paling. mungkin kan lawan katanya si paling.
Atau mau bikin lagu, belajar bikin lagu atau Di sini apa? aku mau menyanyi tuh. Menyanyi. Musik Kebetulan kali. dia kan suka banget dangdut. Iya, saya Siapa biduan. tahu Panji Sakti mau duet sama biduan yang tidak buka-bukaan ya. Ada opsi. Ada opsi. Saya kalau buka nggak ada yang mau juga. Iya. Tapi gitu. menarik sih nasihatnya insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini salah satu program My New ini juga sebenarnya gara-gara itu. Kita merasa punya satu circle yang tertutup ya. Sama-sama anak-anak ngaji aja. Lupa ngelihat keluar, lupa ngobrol sama banyak orang yang mungkin punya pemahaman, insight yang berbeda gitu. Dan dari sini kita dapat insight banyak banget dari Mas Panji ya, Masya Allah. Iya. Oke deh. Sukses terus ya Mas Iya, Panji. sukses Makasih terus. banyak Mas Iya. Panji. Kita sebagai Penikmat karya perwakilan juga. daripada fans-fansnya Mas Panji. Iya. Sekalian saya juga mau izin kalau pakai lagunya Mas Panji pas ada acara. Kita sering banget soalnya nyanyiin, Kita seneng terlalu banget. sering. Iya, Terlalu masalahnya sering, ntar kan? ini royalty nggak nih? Pilihannya kepada Nur atau Cinta Satu Malam kan? Iya, Ada ya? iya, nggak ada. Harus kepada Nur aja lah gitu. Iya, daripada aku hamil duluan sudah 3 bulan itu kan Iya, lagunya aduh. kan begitu-begitu kan. Iya. Jadi lagu Panji Sakti aja gitu. Thank you so much. Kita Thank tunggu you so karya-karya much. selanjutnya. Sehat-sehat Mas Panji. Makasih teman-teman sekalian. Dadah, kami pamit dulu. Assalamualaikum.